Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Bang Hendrik melalui YouTube Belitung Channel. Oke guys, kali ini Belitung Channel akan memberikan narasi mengenai seputar Bangka Belitung. Ekonomi Bangka Belitung melemah guys. Hal ini dikarenakan oleh permasalahan carut-marutnya tambang timah di Bangka Belitung. Baru-baru ini kita baru saja mendengar berita mengenai korupsi tambang timah yang menimbulkan kerugian negara sebesar 271 triliun. Siapa yang menjadi pemain utamanya dan bagaimana dampak pada lingkungannya? Tentunya ini guys menjadi PR bagi pejabat negara untuk mengusut tuntasnya. Yang jelas sekarang ini guys, masyarakat Bangka Belitung banyak yang menjerit karena kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Bahkan guys, pelaku UMKM beresiko gulung tikar guys, ya, imbas pelemahan ekonomi Bangka Belitung. Kalau perekonomian Bangka Belitung guys tidak segera diselamatkan, saya yakin bakal banyak masyarakat Bangka Belitung yang jadi korban utama dan akan semakin menderita guys. Welcome to my channel, Belitung Channel. Untuk sementara ini, harga sembako semakin mahal. Tidak sedikit masyarakat yang membeli beras eceran guys di toko maupun di pasar untuk sekedar bertahan hidup. Untuk itu, peran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maupun Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengoreksi kinerja PT Timah sangat diharapkan, terutama dalam usaha PT Timah memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Jangan sampai daerah Bangka Belitung ini hanya dikeruk untuk pendapatan negara, sementara rakyat Bangka Belitung menderita dan hanya menerima dampak lingkungan dari eksploitasi tambang timah yang masif dilakukan. Permasalahan ekonomi Bangka Belitung ini juga akan menjadi PR utama bagi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung yang terpilih nanti di Pilkada Provinsi Bangka Belitung 2024 nanti guys. Masyarakat Bangka Belitung diharapkan dapat memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang mengerti permasalahan Bangka Belitung dan tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Bangka Belitung. Begitu juga guys dengan di Kabupaten Belitung tempat saya tinggal. Di tahun 2024 ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, ya, bupati dan juga wakil bupati Belitung. Dan kita berharap masyarakat Belitung dapat memilih dengan cerdas siapa calon bupati dan wakil bupati yang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada di Belitung, terutama permasalahan ekonomi. Baik guys, ada beberapa nama yang sudah mengambil formulir
dan juga mendaftarkan diri di sejumlah partai untuk menjadi bakal calon bupati dan juga wakil bupati Belitung. Cuma yang menarik perhatian saya adalah sosoknya si Bapak Joni Alamsyah Hidayat. Kenapa beliau ini menarik, guys? Saya mempelajari rekam jejak beliau, Bapak Joni Alamsyah ini, pria kelahiran Belitung 28 Juni tahun 1966. Beliau ini, guys, pernah keluar daerah dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Kedua, beliau juga berhasil mendidik seluruh anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Tentu hal ini menjadi perhatian saya. Ditambah lagi, guys, saya melihat keseriusan beliau untuk menjadi Bupati Belitung ini sudah dikampanyekan beliau sejak beberapa tahun yang lalu kepada warga dan juga masyarakat Belitung. Beliau datang ke kampung-kampung, ke rumah-rumah warga, dan juga beliau banyak berbuat ya untuk warga Belitung. Jadi tidak heran, guys, kalau seandainya warga Belitung juga sudah banyak mengenal sosok Bapak Joni Alamsyah ini. Jujur, kalau saya secara pribadi, saya belum pernah bertemu dengan beliau untuk menanyakan mungkin kalau beliau terpilih kira-kira program apa atau kebijakan apa yang akan beliau lakukan ya sebagai bupati, dan apa kira-kira jawaban beliau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Belitung, khususnya menyangkut masalah ekonomi. Jadi, guys, sejauh ini saya hanya membaca di media sosial Bapak Joni Alamsyah ini yang mempunyai keturunan orang-orang dari Kecamatan Membalong itu sudah mengambil formulir dan juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Belitung di kantor-kantor partai politik. Seperti kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Belitung, itu kantor DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Belitung, lantas di kantor Partai PSI, lalu di kantor DPC Gerindra Belitung, dan karena beliau juga sebagai kader Nasdem, beliau juga mengambil formulir dan juga mendaftarkan diri di Partai Nasdem. Itu yang sepengetahuan saya, guys. Saya nggak tahu apa beliau juga sudah mendaftar di kantor-kantor partai yang lain. Mungkin kalau misalkan para penonton yang tahu ada partai lain yang beliau sudah mendaftarkan diri, tinggal saudara tulis di kolom komentar. Hai guys, sekilas kita lihat sosialisasi beliau pada saat acara di kantor Partai Nasdem Belitung bersama kader-kader Nasdem lainnya. Saya sebetulnya salah satu sebagai anggota Dewan Pakar di Nasdem, tapi pada hari ini saya berdiri di sini juga sebagai calon bupati. Apresiasi yang luar biasa Partai Nasdem tidak membeda-bedakan. Ya, pada hari ini Nasdem akan mencari satu putra dan putri yang terbaik di antara yang terbaik. Pada kesempatan ini mungkin saya perlu juga memperkenalkan diri. Saya adalah Joni Alamsyah Hidayat. Saya terlahir di Belitung. Kampung saya kampung terujung di Belitung. Itu namanya di Tanjung Nusa. Saya menyelesaikan pendidikan dari SD sampai SLTA saya di Tanjung Badan. Ilustrasi kita pernah menonton film Pasar Pelangi, itu ceritanya tidak berbeda dengan cerita yang saya alami. Ya.
saya tidak cinta Belitung, tapi itu adalah pilihan yang saya harus ambil. Saya merantau sebatang kara keluar dari Belitung. Alhamdulillah sampai saat ini terbesit saya untuk balik ke Belitung. Bukan karena saya merasa kalah untuk bertanding di daerah yang selama ini saya tinggal. Saya memiliki keluarga, 3 orang anak. 1 anak saat ini masih menempuh pendidikan dokter spesialis. Anak yang kedua kebetulan di luar negeri mau mengambil balik sini, mau mengambil S2, kebetulan diterima UI. Dan anak yang paling kecil itu mengambil pendidikan kedokteran. Oke guys, gitu dulu. Kita akhiri dulu jumpa kita kali ini. Akhir kata saya ingin menyampaikan pesan. Ya, siapapun yang terpilih nanti menjadi bupati dan juga wakil bupati Belitung di Pilkada 2024 ini, semoga guys dapat menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di Belitung. Sehingga warga Belitung dapat nyaman berusaha, nyaman nyari kerja, dan juga nyaman belanja. Amin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.